Good morning everyone. Ketemu lagi sama dosen iseng. Kayak janji gue sebelumnya, gue mau lanjutin cerita dikit soal penghuni baru rumah gue, yaitu si Hyundai Stargazer. Gak akan panjang-panjang karena ini kita semua lagi pada mau berangkat kerja. Jadi gue cuma mau ngasih sedikit impresi aja di dalam tuh kayak apa. Oke, yuk. Oke, ada satu hal yang mesti teman-teman semua tahu, bahwa ternyata Hyundai itu cuma ngasih kita kunci remote itu cuma satu, dan yang satunya lagi adalah kunci fisik aja. Jadi remote itu cuma satu. Menurut keterangan sales yang handle Stargazer gue, ternyata udah banyak banget yang komplain kenapa mereka cuma dikasih satu kunci aja. Ya wajar lah, gue juga ngerasa aneh. Come on Hyundai, ini kan cuman sekedar kunci yang menurut gue kalian bisalah ngasih kita kunci cadangan yang masa cuma satu sih. Kalau pas kita lagi ada masalah di jalan, sementara kita butuh kunci yang satu lagi. Come on, udah ditungguin nih. Gue yakin user Stargazer selain gue pasti juga ngerasa butuh kunci remote cadangan yang menurut gue juga gak akan susah disediakan sama Hyundai Indonesia. Sekarang gue mau ngerasain apa sih rasanya kalau feeling of mobil baru. So nice. Menyenangkan sekali ini. Wah, yang ini so satisfying. Mantap. Apalagi yang woohoo. Nah, di awal-awal ini gue sebenarnya mau cerita sedikit kenapa gue dan keluarga milih Stargazer. Lihat ke belakang. Yap, gue milih Prime yang captain seat. Jadi gue tahu ini pendapat gue itu nggak populer pasti, karena orang Indonesia tuh senengnya punya mobil 7-seater, makin banyak makin seru, makin bermanfaat katanya. Tapi buat gue fungsi itu lebih utama dibandingkan kalau kita ngomongin harus punya dulu. So pada awalnya gue sekeluarga pengennya itu just a simple 5-seater, kita bisa jalan-jalan kemanapun tanpa harus bingung menaruh barang di mana. Tapi begitu Stargazer ngasih opsi
bahwa kita bisa ngambil tipe yang captain seat, itu langsung buyar semua. Yang pada awalnya kita mungkin mau ngincar family SUV, sekarang tiba-tiba ini ada MPV yang nawarin captain seat tanpa biaya yang wow. Kita cuma cukup nambah 1 juta aja, kita sudah dapat opsi captain seat. Jadi anak-anak gue itu bisa menikmati perjalanan tanpa mengganggu satu sama yang lain. Pasti kalau misalkan teman-teman udah punya anak, sudah punya keluarga, apalagi anaknya 2 ya, tuh kebayangkan sering rebutan kursi, sering rebutan space. Dan terbukti kemarin waktu mereka masuk dan ngeliat, oh my god, there's 2, itu mereka langsung simply suka banget sama Stargazer. Jadi ya balik lagi ke prinsip gue tadi, berapa kali sih kita menuhin mobil itu 7-seater tuh sampai maksimal dalam jangka waktu setahun. Kalau di keluarga gue maksimal atau mentok-mentok itu paling pas lebaran, pas liburan akhir tahun. Itu pun kalau misalkan ada family yang mau ikut sama mobil kita. Selebihnya ya udah kita berempat aja. Jadi opsi captain seat itu jauh lebih menarik dan lebih keren menurut gue ya. Ini lagi-lagi pendapat pribadi, dibandingkan kalau gue ngambil yang 7-seater. Dan again, berapa banyak sih MPV keluarga yang sekarang masih dijual secara baru oleh APM yang menawarkan opsi captain seat tanpa harus membayar harga yang sangat premium. Ada tuh di merek sebelah. Cuman ya gue nggak terlalu suka aja sama mobilnya. So akhirnya Stargazer jadi pilihan gue dan pilihan istri gue. And you know what? Pada saat opsi captain seat itu ditawarkan oleh Hyundai, istri gue juga langsung ambil captain seatnya, karena harganya yang non captain seat sama yang captain seat itu nggak beda jauh. Ya udah, berarti satu keluarga kompak banget. Terus terakhir nih, sebelum gue akhirin video singkat kita hari ini, soal frame kotak yang ada di cluster speedometer ini, yang awalnya bakalan jadi deal breaker lah, kira-kira ganggu ya pada saat kita lagi mau pakai mobil ini. Ternyata waktu kita test drive, pikiran gue atau asumsi gue mengenai bahwa si frame speedometer ini bakalan mengganggu pemandangan, ternyata salah. Itu pendapat gue. Ternyata gue cukup bisa berdamai dengan desainnya, dan ternyata Hyundai cukup pinter juga ngedesain si frame ini sehingga tidak terlalu intrusif ketika gue lagi mengendarai Stargazer ini. Ya balik lagi, gue tahu pendapat gue itu nggak populer. Gue yakin banyak teman-teman di sana yang pasti yang kan jelek bentuknya gitu. Well, balik lagi, mungkin teman-teman perlu test drive dulu, karena kayak yang gue sering cerita di kelas-kelas gue, test drive itu adalah salah satu hak konsumen yang sering banget dilupain sama orang Indonesia. Mereka konsumen otomotif lebih seneng dengerin katanya teman gue itu mobilnya enak, katanya teman gue, katanya saudara gue itu irit, itu nyaman, tanpa mereka test drive terlebih dahulu mobilnya pada saat mereka mau membeli mobil. Ingat, membeli mobil itu harus punya emotional value, harus punya emotional point. Gila aja lo ngeluarin uang ratusan juta
tapi lo nggak suka sama mobilnya, lo beli cuman berdasarkan katanya orang lo, bukan katanya kita pada saat kita test drive. Dan yes, gue mengambil jatah test drive gue barengan istri gue waktu itu. Kita gantian nyetir, dan terbukti setelah kita test drive, kita berdua langsung yakin dibandingkan beberapa pesaingnya yang waktu itu kita masukkan sebagai kandidat, Stargazer adalah pilihan kita. Satu-satunya hal yang saat ini menurut gue cukup mengganggu adalah area di video aja sampai masuk nih, si spion dalam sama sensor Hyundai Smart Sense-nya itu ternyata itu lebih intrusif daripada frame cluster speedometer yang banyak direbutin orang. Mungkin karena tinggi badan gue juga, gue itu 176 cm, dan ini udah posisi duduk gue yang paling ideal. Gue suka banget karena teleskopik. Halo kompetitor. Mungkin untuk istri gue, dia tidak terlalu terganggu sama cluster spion dalam dan si Hyundai Smart Sense ini, tapi buat gue di line of sight gue itu dia ada persis di pojok mata kiri gue. Jadi menurut gue, kalau misalkan ditanyain Pak dosen, yang paling ganggu apa? Ini, yang paling ganggu ini. Jadi oke. Ini gue harus akhirin videonya, sorry banget, mungkin udah kelamaan juga buat teman-teman buat ngeliat. Gue janji nanti setelah gue punya waktu lagi, gue akan bikin video lanjutannya, baik impresi berkendaranya. Gue yakin pasti reviewer otomotif lain sudah melakukan hal ini terlebih dahulu, cuman balik lagi point of view orang-orang tuh beda-beda. Gue cuman pengen sharing aja. Sebetulnya Stargazer ini lebih cocok buat Pak dosen atau istrinya Pak dosen. Tapi yang pasti hari ini istrinya Pak dosen duluan yang akan bawa mobil ini, karena emang ini adalah mobil dia. So, sampai ketemu lagi teman-teman. Hidup lo boleh iseng, tapi jangan lupa tetap belajar. See you next time. Bye.